karakteristik dan ciri-ciri fisik lingkungan rumah dan sekolah. Lingkungan rumah. Kita tinggal di rumah. Tidak hanya berkawan dengan orang yang bersama kita di rumah, melainkan rumah-rumah yang ada di dekat rumah kita. Mereka juga adalah kawan kita, yang disebut dengan tetangga. Kita sebagai tetangga, wajib saling bertegur sapa ketika berjumpa. Wajib saling membantu jika ada yang membutuhkan pertolongan. Karena kita dan tetangga kita adalah satu kesatuan tempat tinggal. Rumah-rumah yang berdekatan disebut sekumpulan rukun tetangga. Jika kamu dan orang di rumahmu serta orang-orang di rumah sekitar lingkunganmu berkumpul dengan orang-orang yang berada di lingkungan rumah yang lain, maka disebut rukun warga. Semua orang yang ada di lingkunganmu harus saling menghormati satu sama lain, saling tolong-menolong dan gotong royong. Jika ada tetangga yang terkena musibah, kita harus menolongnya. Jika ada tetangga yang kurang mampu, kita harus saling berbagi. Sebab inilah yang disebut dengan Indonesia. Lingkungan sekolah. Memiliki sekolah yang sehat juga menjadi hak dari setiap warga sekolah. Di lingkungan sekolah kita juga harus saling menghormati, saling tolong-menolong dalam kebaikan, rukun dan saling membantu. Untuk memenuhi sekolah sehat perlu adanya kerjasama dari semua warga sekolah. Menjaga kebersihan dan merawat taman adalah tanggung jawab seluruh warga sekolah termasuk siswa. Berikut akan dijelaskan tentang ciri-ciri dari sekolah sehat yang menjadi hak dari siswa. 1. Tempat pembuangan sampah. Sekolah sehat tentunya harus memiliki tempat pembuangan sampah di setiap sudut tempat atau di setiap ruangan. Sampah harus terkelola dengan baik, sehingga tidak menjadi tempat bakteri berkumpul dan menjadi penyebab penyakit. 2. Kebersihan kamar mandi. Kamar mandi adalah tempat yang digunakan secara bergantian, sehingga kebersihan dari tempat ini menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah. Memiliki kamar mandi yang kotor bisa menjadi sarang bagi bakteri dan kuman berkembang biak, sehingga pengguna kamar mandi bisa sakit karena bakteri yang ada di kamar mandi. Kamar mandi yang bersih dan sehat tidak akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. 3. Sirkulasi udara lancar. Sirkulasi udara juga termasuk ciri dari sekolah sehat. Dengan sirkulasi udara yang baik, teman-teman tidak akan mengalami gangguan pernapasan. Selain itu, ruang kelas juga tidak akan pengap hingga berjamur karena sirkulasi udara lancar. 4. Adanya lingkungan hijau. Tumbuhan hijau di halaman sekolah adalah hal yang penting. Dengan adanya pohon-pohon, udara di sekitar sekolah akan sejuk dan asri. Selain itu, asupan oksigen di sekolah juga akan tercukupi dengan adanya pohon-pohon. 5. Memiliki area olahraga. Area olahraga adalah salah satu indikator sekolah sehat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Adanya area olahraga di sekolah bisa menjadi area bermain dan berolahraga sehingga siswa dan seluruh warga sekolah menjadi lebih sehat. 6. Kantin yang bersih. Kondisi kebersihan tempat makan yaitu kantin juga harus diperhatikan. Kebersihan kantin juga merupakan salah satu indikator sekolah sehat dari pemerintah. Tempat makan yang bersih menandakan makanan yang dikonsumsi dalam kondisi bersih. Perilaku dan sikap yang menjaga lingkungan sekitar. 1. Menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu sikap ramah lingkungan yang harus dimulai terlebih dahulu adalah menjaga kebersihan lingkungan. Kamu bisa melakukannya dari hal sederhana seperti rutin membersihkan dan membereskan kamar setelah bangun tidur dan sebelum tidur. Kebiasaan yang baik ini akan memunculkan sikap ramah lingkungan dimanapun kita berada. Kita akan terbiasa untuk menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak membiarkan lingkungan sekitar kotor atau berantakan. Kita juga dapat melakukan pemilahan sampah dengan menggunakan teknik 3R atau reuse, reduce, recycle.
Reuse artinya penggunaan kembali barang-barang yang bisa digunakan. Reduce artinya mengurangi penggunaan produk yang dapat menimbulkan sampah. Recycle adalah mendaur ulang sampah untuk dijadikan barang-barang yang dapat digunakan kembali. 2. Mengurangi penggunaan plastik. Plastik merupakan salah satu bahan yang sulit terurai di dalam tanah, sehingga akan menimbulkan pencemaran. Untuk mengurangi penggunaannya, kamu bisa mulai membawa tas belanja berbahan dasar kain agar tidak perlu membungkus barang belanjaan dengan plastik. Kamu juga bisa menggunakan peralatan reusable seperti sedotan berbahan stainless steel, botol dan tempat makan kaca. Dengan menggunakan peralatan tersebut, kamu sudah turut menjadi bagian dari pelestarian lingkungan. 3. Mengurangi penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan salah satu contoh sumber daya alam tak terbarukan. Artinya minyak bumi membutuhkan waktu yang sangat lama hingga ratusan juta tahun untuk tersedia kembali di alam. Sedangkan manusia masih menggunakan energi minyak bumi untuk berbagai kebutuhan seperti sebagai pembangkit listrik dan bahan bakar kendaraan. Oleh karena itu, kita perlu mengurangi penggunaan energi ini agar tidak merusak lingkungan dan kehabisan energi tersebut. Kita bisa mengurangi penggunaannya dengan menghemat listrik dan mengurangi pemakaian kendaraan berbahan bakar minyak bumi. Kita bisa memulainya dengan bersepeda, berjalan kaki, atau memakai kendaraan umum. Selain lebih ramah lingkungan, kebiasaan ini juga menyehatkan tubuh. Awal mula persatuan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus tahun 1945, merupakan awal dari berdirinya negara Indonesia yang menjunjung nilai-nilai persatuan. Negara kita menginginkan setiap orang satu sama lain mengutamakan persatuan. Persatuan yang dimaksud adalah saling membantu, tolong-menolong, dan memiliki tujuan yang sama. Misalnya, jika di suatu kampung ada kejahatan yang terjadi, maka setiap orang di kampung tersebut bekerja sama untuk mencari siapa pelakunya, agar tidak ada lagi kejahatan yang dapat mengancam keamanan dan kenyamanan di lingkungan kampung tersebut. Setiap orang di lingkungan itu harus kompak untuk menjaga keamanan lingkungan. Jika ada tetangga terkena musibah atau kesusahan, maka tindakan kita sebagai tetangga yaitu memberikan bantuan, saling berbagi, tolong-menolong meringankan beban mereka. Dalam bertetangga perlu dikembangkan juga sikap gotong royong. Bekerja sama misalnya saja dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan mengadakan kerja bakti yang dilakukan bersama semua warga.